Lebih lengkap kondisi terkini dari dampak gempa di Taiwan, kita akan bergabung dengan Tony Tamsir, WNI yang berada di Taiwan dan juga sebagai jurnalis Radio Taiwan Internasional. Selamat petang, Mas Tony. Ya, selamat sore untuk Bang Rahmat Ibrahim dan juga seluruh pemirsa sekalian. Salam Baik, Tamsir. Mas Tony, bagaimana kondisi di Taiwan saat ini? Bagaimana kabar WNI di sana? Baik, kondisi Taiwan pada pagi hari ini tentu saja digoncang dengan gempa dengan skala 7,2 skala Richter ataupun juga memiliki kekuatan gempa sebesar 6, skala 6. Dan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, khususnya bagi mereka yang tengah berangkat bekerja pada pagi hari. Dan semuanya terhenti. Kemudian untuk informasi berkenaan dengan warga negara Indonesia, hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban, baik korban jiwa ataupun juga yang terluka dari Indonesia. Mas Tony, gempa daerah terparah di mana? Wilayah mana? Apakah di sana ada juga WNI? Baik, wilayah terparah adalah salah satu kawasan yang disebut sebagai Kabupaten Hualien. Kabupaten Hualien sendiri terkenal dengan kawasan Taroko yang menjadi destinasi wisata terkenal dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang sempat datang ke sana sehingga banyak juga yang menghubungi saya untuk mengetahui lebih lanjut. Berkenaan dengan Kabupaten Hualien sendiri yang berada di sebelah timur Pulau Taiwan, di mana gempa terjadi dengan kedalaman 5,5, kemudian juga jaraknya 25 km dari garis pantai di kawasan Tenggara, perairan Tenggara Pulau Taiwan. Dan di Hualien sendiri memang jumlah warga Indonesia di sana tidak sedikit karena mayoritas para pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan Hualien, mereka adalah nelayan. Namun untungnya saat ini karena nelayan dan mereka kebanyakan tinggal di atas kapal, jadi sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa ataupun juga korban terluka. Baik, Mas Tony, kalau jarak Anda bermukim di mana saat ini? Jaraknya cukup jauh atau juga ikut merasakan dampak gempa yang terjadi tadi pagi? Baik, untuk gempa tadi pagi, saya berada di lantai 9 di apartemen saya yang berada di kota New Taipei City. Dan kota New Taipei City berada di sebelah utara Pulau Taiwan, sementara gempa terjadi di sebelah timur. Kekuatan gempa yang terjadi dan juga dirasakan oleh saya adalah skala 5, di mana gantungan lampu sendiri bisa Anda lihat bergoyang, kemudian juga barang-barang juga terjatuh. Hal ini juga bisa dilihat dari berbagai postingan teman-teman, para amatiran dan juga para postingan PMI dan juga keluh kesah mereka berkenaan dengan kondisi mereka yang menjadi masalah karena mereka juga harus bekerja menjaga orang tua sembari memungut barang-barang yang jatuh. Baik, Mas Tori, apa yang saat ini dilakukan oleh otoritas setempat? Apakah juga ada dilakukan pengungsian bagi warga yang menjadi korban? Baik, untuk Taiwan sendiri memang setiap kali ada bencana, pihak pemerintah tentu akan segera menerjunkan satuan khususnya. Namun kali ini untuk gempa yang berada di Hualien, boleh dikatakan gempanya skalanya cukup besar, namun untungnya bagian bangunan ataupun juga mungkin saja kerusakan ataupun juga bencana ini tidak sampai menyebabkan banyak orang yang terlibat ataupun juga menjadi korban di dalamnya. Hingga saat ini berita ditayangkan, tercatat ada 7 korban yang tewas. Kemudian ada 711 korban yang terluka parah dan juga ringan. Dan ada 2 bangunan di kawasan Hualien yang roboh. Sementara 1 bangunan lainnya di kawasan New Taipei, tepatnya di Chunghe, itu yang roboh. Jadi kurang lebih ada 3 bangunan yang roboh, sementara jumlah bangunan yang retak-retak ataupun juga yang miring dan lain sebagainya, kurang lebih sekitar 90-an bangunan. Baik, Mas Tony, sampai sore ini ada dirasa gempa susulan tidak? Baik, gempa susulan dari pukul 7:58 pagi hari waktu Taiwan terus terjadi hingga sore sekitar pukul 4 ataupun juga pukul 3 waktu Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tony Tamsir, WNI yang berada di Taiwan ikut merasakan dampak gempa yang terjadi pada Rabu pagi Taiwan. Terima kasih. Terima kasih.